Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat yang hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kita jatah umur untuk bisa menikmati alam dunia yang indah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang akhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini pun tercurah limpahkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi wa tabi'i dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan yang kami hormati Ketua Pelaksana Kegiatan MD Fest 2022, dan yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul keutamaan ilmu dalam mencetak generasi muda yang maju. Berbicara mengenai generasi muda, tentu ini erat kaitannya dengan kita semua. Mengapa demikian? Karena kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak lebih mengarungi 3 fase kehidupan. Apa sajakah itu? Yang pertama ialah fase lemah. Fase lemah di sini ialah dialami oleh para bayi. Masa-masa kekanak-kanakan, ingin makan disuapi, ingin minum diberikan minum, ingin sesuatu merengek ataupun menangis. Itulah masa kelemahan, itu masa bayi ataupun masih kanak-kanak. Yang kedua ialah fase masa muda. Masa muda ialah masa kita saat berjaya. Masa muda, masa yang masih rasa semangat bergelora di dalam jiwa. Masa muda, masa yang berapi-api. Namun, gunakanlah masa muda itu dengan hal yang dapat menambahkan amal perbuatan kebaikan kita. Dan yang terakhir, kita akan mengarungi fase itu ialah di kehidupan ialah fase lemah kembali. Lemah di sini maksudnya apa? Kita kembali seperti bayi, seperti kanak-kanak. Gigi sudah mulai tidak ada, mata sudah mulai rabun.
makan disuapi, minum diberikan minum. Itulah masa di mana kita sudah mulai meredup rasa kekuatan kita, sudah mulai meredup, melemah rasa semangat kita. Itulah fase yang ketiga, fase lemah kembali. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai generasi muda, itu erat kaitannya. Yang tadi sudah dibahas itu fase yang kedua. Apa fase kedua? Fase masa muda. Masa muda itu masa yang kita ingin mencari hal-hal yang baru. Masa muda masih bergelora di dalam jiwa semangat yang berapi-api. Namun, terkadang kita suka lupa takabur di masa muda ini. Lebih mengedepankan hal-hal yang negatif dibandingkan hal yang positif. Kita sering tidak pernah bercermin diri. Kita terkadang sering menghujat kepada orang, menghina kepada orang di masa muda itu. Padahal pada hakikatnya, masa muda gunakanlah dengan membaca. Gunakanlah dengan menuntut ilmu. Kenapa? Dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tadi menjelaskan ternyata wahyu yang pertama Allah turunkan itu wahyu perintah membaca, bukan perintah sholat, perintah menunaikan zakat, perintah melaksanakan puasa ataupun melaksanakan ibadah haji. Tetapi wahyu yang pertama ialah wahyu perintah untuk membaca. Kenapa? Karena membaca adalah ladang ilmu. Dengan membaca dapat membentengi diri dari hal-hal yang buruk. Membaca bisa menjadikan diri menjadi manusia yang berilmu. Tetapi jadilah manusia yang berilmu, yang senantiasa tawadhu, rendah hati. Kenapa? Karena dalam keterangan dijelaskan al-adabu fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada keilmuan. Percuma kita memiliki ilmu yang pandai, prestasi yang gemilang, tetapi memiliki rasa sombong kepada sesama. Na'udzubillahi min zalik. Maka para hadirin wal hadirat rahimakumullah, intinya jadilah diri ini, tanamkan diri ini keilmuan agar tidak terombang-ambing di arus berubah perkembangan zaman ini yang semakin maju. Kenapa? Karena diri kita ini ditunggu oleh masyarakat. Diri ini ditunggu oleh masyarakat untuk bisa memperjuangkan di kampung kita, daerah kita masing-masing. Ingat dalam keterangan dijelaskan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah harapan di masa depan. Kalau pemuda saat ini berleha-leha, bagaimana bisa meneruskan para kiai, meneruskan para ustadz, meneruskan para ajengan di masa yang akan datang. Itu semua ada di dalam diri kita. Itu semua ada di dalam raga kita. Mari kita benahi diri. Mari kita disiplinkan diri, berakhlakul karimah dan berilmu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kesimpulannya, mari kita perbanyaki keilmuan dengan membaca dan tanamkan dalam diri ialah rasa ketawaduan dalam hati. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja. Dan satu kunci kesuksesan ialah duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Unzur man qala wa la tanzur man qala, ihdinas siratal mustaqim, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.